Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir apa jadinya kita ketika dakwah Islam tidak sampai ke negeri kita, ke Nusantara? Kita tahu bahwa Islam berasal dari sebuah tempat yang letaknya ribuan mil jauhnya dari Nusantara, yakni dari Arab, dari Jazirah Arab. Berkat dakwahlah ratusan tahun yang lalu, leluhur kita alhamdulillah berhasil diislamkan oleh para pendakwah yang datang ke negeri ini. Islam hadir di negeri ini dibawa oleh orang-orang Islam yang kemudian memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran untuk mengemban Islam sebagai suatu risalah yang diemban ke seluruh dunia. Inilah yang kemudian disebut dengan aktivitas dakwah. Sahabat Mah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya yang ada di dalam Islam. Meskipun ini adalah suatu kewajiban, namun sayang banyak dari kalangan kaum muslimin tidak betul-betul memahami tentang hakikat dari kewajiban dakwah ini. Padahal selayaknya kewajiban yang lain, meninggalkan aktivitas dakwah itu sama berdosanya dengan kita meninggalkan aktivitas sholat, zakat, saum, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sahabat Mah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah suatu risalah. Orang yang pertama kali mendapatkan risalah Islam disebut sebagai Rasul. Risalah maknanya adalah message dalam bahasa Inggris atau pesan di dalam bahasa Indonesia. Pesan, risalah atau message adalah suatu informasi, suatu ajaran yang kemudian harus disebarkan kepada yang lainnya. Karena itu Islam bukanlah suatu ajaran yang cukup hanya dimiliki oleh individu saja, tapi Islam adalah ajaran yang harus kemudian disebarluaskan kepada yang lainnya. Inilah kemudian inti dari diutusnya para nabi dan rasul. Amal-amal utama mereka di dalam kehidupan mereka tidak lain adalah aktivitas dakwah. Jika kita kaji di dalam sirah Nabawiyah, kita melihat bagaimana perbuatan atau aktivitas utama dalam kehidupan keseharian baginda Rasulullah SAW tidak lepas dari aktivitas dakwah. Dan juga kita bisa melihat bagaimana para sahabat sebagai penerus dari perjuangan Nabi SAW juga melakukan aktivitas ini. Karena itu, sahabat Mah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mencontoh kehidupan baginda Nabi SAW dan para sahabatnya, maka sudah sepantasnya kita menempatkan aktivitas dakwah sebagai aktivitas utama kita. Dakwah dijadikan sebagai poros di dalam kehidupan kita. Sahabat Mahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah bukan hanya suatu kewajiban, namun juga sebuah kebutuhan. Tanpa dakwah, Islam tidak bisa berkembang. Tanpa dakwah, Islam tidak bisa dikenal oleh orang-orang yang bukan hanya saat ini belum memeluk Islam, tapi bagi generasi-generasi anak cucu yang kemudian melanjutkan ajaran-ajaran Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana jika dakwah itu tidak dilakukan. Bukan hanya orang-orang yang saat ini tidak memeluk Islam, mereka tidak akan mengenal Islam. Namun juga bagaimana anak dan cucu kita pun tidak akan bisa mengenal Islam dengan sepenuhnya. Islam yang kemudian sempurna, Islam yang kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak akan ada di dalam benak anak cucu kita. Jadi, jangankan untuk melaksanakannya, jangankan untuk berpegang teguh kepada Islam di dalam kehidupannya, anak cucu kita kemudian mengenalnya pun, mengetahuinya pun tidak akan sama dengan apa yang kita pahami.
Karena itu, sahabat Mahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah urgensitas dakwah. Dakwah harus senantiasa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Dakwah bukanlah kewajiban hanya untuk golongan tertentu saja, bukan hanya kewajiban bagi orang-orang yang kemudian digelari ulama, ustadz, mubaligh, dan lain sebagainya. Tapi dakwah harus juga diemban oleh seluruh orang yang mengaku sebagai umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.